Insya Allah mulai tanggal 1 besok kami ingin mencoba bagaimana belajar hidup, berorganisasi, mengatur apapun yang menyangkut Tanah Ujlah ini mendekati apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi ucapkan, bahkan sampai tidur pun kami ingin seperti tidur para Nabi, para sahabat dan tabi'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di rumah maupun di masjid Bukit Lebah Tanah Ujlah Majelis Gajah ini. Pada pagi ini saya akan menyampaikan langkah yang penting dalam perjuangan ini agar rekan-rekan semua, khususnya di rumah atau dimanapun berada, bahwa kami di Tanah Ujlah ini akan mulai pada tanggal 1 Februari 2025 berusaha mendekati kehidupan dan perilaku dan memiliki sifat-sifat seperti di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, di zaman para sahabat, dan di zaman setidak-tidaknya di zaman para tabi'in. Rekan sekalian, ini memang sudah terplanning sejak kami menetap di Bukit Lebah ini. Jadi bukan mendadak-mendadak. Ini sudah bagian dari agenda Tanah Ujlah ini. Karena kami sadar setelah kami memahami, mengetahui bahwa sifat, perilaku, kekuatan, dan pemikiran para pembantu Al-Mahdi itu adalah memiliki ciri-ciri Ashabul Kahfi yang jelas ada dalam hadis dan kitab beberapa ulama yang sudah sering disampaikan. Maka sejak itulah akhirnya kami ingin pada saatnya nanti kita mencoba mempunyai komunitas, mempunyai koloni, atau mempunyai perkumpulan yang hidupnya mendekati baik kehidupan Nabi Muhammad SAW, kehidupan para sahabat dan tabi'in. Dan ini sudah saya komitmenkan dalam hati saya pribadi, bahwa saatnya nanti akan kita terapkan pada saat masuk fase kedua perjuangan Majelis Gajah. Dan itu jatuh pada awal 2025 ini. Rekan sekalian, 4 tahun atau 5 tahun perjuangan Majelis Gajah itu adalah bagian dari fase awal perjuangan. Fase 1, fase pertama. Sedangkan fase kedua ini saya coba menghitung 2 tahun. Mudah-mudahan di fase kedua ini adalah fase yang sesungguhnya cukup berat
menuju fase yang jauh lebih berat lagi. Maka dari itulah, kalau kita semua berpikir dengan jernih, maka di fase kedua nanti, yang saya akan hitung sekitar 2 atau 3 tahun, itu adalah fase ujian menuju lolos. Apakah kita akan menjadi pengikut Imam Mahdi nanti atau menjadi pengikut Dajjal. Maka rekan sekalian, supaya kita lolos dalam perjuangan ini, manusia-manusia yang menjadi pembantu Al-Mahdi haruslah orang-orang yang memiliki jiwa bagai sepotong besi. Itu ada dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang sudah kita sampaikan beberapa kali ya dalam kajian. Maka jika kita menarik mundur dalam perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW, memang itu standar minimal. Kita harus memiliki jiwa-jiwa bagai potongan besi. Dari itulah, insya Allah, karena kita memiliki tanah Ujlah yang bebas mengatur kehidupan kita, yang sudah saya persiapkan sejak beberapa tahun ke belakang, maka bismillah, saya yakin, dan teman-teman di sini juga harus yakin, walaupun mungkin penuh dengan ujian, cobaan yang tidak mudah. Maka rekan-rekan sebagai pilot project di Tanah Ujlah ini, yang lemah akan tersingkir. Yang tidak serius akan tersingkir dengan sendirinya. Yang bukan jiwa-jiwa ibarat potongan besi juga akan tersingkir. Jadi nanti akan tersaring. Ya. Maka dari itulah, rekan sekalian, saya harap serius, karena mubasyirat yang Allah tunjukkan kepada kita sebagai kabar bahagia, berita gembira, sudah Allah tunjukkan melalui banyak helper-helper yang ada di muka bumi ini. Termasuk helper dari Pakistan, termasuk helper dari Inggris, termasuk helper dari manapun. Bahkan, alhamdulillah, 2 hari yang lalu, ada dari Amerika menghubungi saya, walaupun orang Indonesia tapi sudah kerja dan tinggal di Amerika, dan terus memperhatikan channel Gajah. Akhirnya dia juga ingin komitmen untuk Ujlah, menyatukan perasaan dan hati di dalam perjuangan yang tidak mudah. Maka dari itulah, karena lawan kita ini Dajjal besar, dan dalam aplikatif kenegaraannya 80 bendera, maka mustahil para pembantu Al-Mahdi ayam sayur. Tidak mungkin, mustahil. Harus ayam petarung. Tidak mudah karena ujian dari samping, tidak mudah karena ujian dari atas, dan tidak mudah karena ujian dari bawah. Mudah untuk menyerah. Dia punya jiwa ibarat potongan besi. Saya kira, rekan sekalian, wabil khususnya di rumah, itulah, insya Allah, mulai tanggal 1 besok, kami ingin mencoba bagaimana belajar hidup, berorganisasi, mengatur apapun yang menyangkut Tanah Ujlah ini, mendekati apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi ucapkan, apa yang Nabi sampaikan, apa yang Nabi musyawarahkan, bahkan sampai tidur pun kami ingin seperti tidur para Nabi, para sahabat dan tabi'in. Ini memang berat.
Kami tahu tidak mungkin menyamai Nabi. Mustahil menyamai Nabi. Tapi kami ingin mendekati. Dari itulah kami mohon kepada rekan-rekan di rumah, mohon doanya agar kami berhasil menjadi percontohan kehidupan total 24 jam seperti Nabi, para sahabat dan para tabi'in. Demikian saya kira informasi ini mudah-mudahan menjadi motivasi kita semua untuk menjadi jiwa-jiwa sepotong besi, potongan besi, dan terus berlayar dalam arungan ombak yang mungkin menghantam, tidak akan pernah berhenti. Dari detik ke detik, baik ujian maupun cobaan.